banget yang nanya, kenapa sih Innova Reborn sampai sekarang masih pakai tromol untuk rem belakangnya? Padahal bisa kan rem belakang depan tuh pakai disc brake aja supaya lebih keren, lebih kelihatan canggih kayak gitu ya. Kenapa sih Toyota masih pakai sistem depan disc brake, belakang itu tromol? Sebenarnya nggak Innova Reborn aja ya yang sistemnya kayak gini. Ada Rush itu yang masih tromol yang belakang, depannya disc brake, dan juga beberapa mobil RWD lainnya. Kenapa sih kok Innova Reborn ini di sistem kayak gini? Pertama, kita harus tahu dulu prinsip dasarnya tuh kayak gimana. Saat pengereman terjadi 70-80%, beban pengereman itu ada di roda depan. Jadi roda depan dijadikan disc brake untuk pengeremannya itu udah benar banget. Artinya memang disc brake ini bekerja paling keras dan udah bener banget Innova Reborn dipakein disc brake yang depan. Namun kenapa belakangnya kok tromol aja? Kenapa nggak disc brake juga? Jadi gini ya, banyak yang mikir tuh tromol itu kurang oke atau apa ya, kurang pakem lah kayak gimana. Padahal untuk mobil sekelas Innova dengan bobot 1,7 ton itu sebenarnya tromol itu udah lebih dari cukup. Tromol sendiri itu memiliki yang namanya self servo effect, dimana saat kampas rem itu bersentuhan dengan tromol, putaran roda itu tambah membuat remnya ini makin pakem. Jadi bisa dibilang adalah saat kita ngerem dikit aja di pedal remnya itu udah efeknya cukup gede banget di tromolnya. Jadi saat kampas rem tuh menempel ke dinding tromol, putaran roda itu justru mendorong kampas remnya tuh makin nempel. Jadi makin kuat banget pengeremannya. Jadi apa ya, meskipun pedalnya kita injak dikit itu udah kerasa banget kalau kita pakai tromol. Hasilnya gimana? Torsi pengeremannya jauh lebih kuat daripada disc brake. Yang kedua, kampasnya jadi lebih awet. Yang ketiga adalah tetap stabil, apalagi dibuat mobil RWD yang bawa beban yang sangat berat. Terus kalau ganti disc brake gimana? Sebenarnya ya kalau diganti disc brake untuk yang bagian belakang itu jujur gak akan kerasa efeknya ya, karena mobil itu ada yang namanya ABS dan EBD yang dia akan apa ya, membatasi tekanan rem supaya nggak locking yang bagian belakang. Jadi apa ya, nggak terlalu ngaruh lah ya kalau kamu ganti disc brake untuk yang bagian belakangnya. Jadi meskipun dengan disc brake atau cakram itu terlihat lebih keren, namun aktual penggunaannya tuh nggak terlalu terasa. Alasan yang keempat adalah dimana mobil Innova ini dikenal dengan reliabilitasnya atau bisa dibilang bandel, dan tromol itu lebih mudah perawatannya karena tromol ini kan ketutup. Debu tuh nggak bisa masuk ke area pengereman, nggak bisa masuk ke area braking system. Jadi nggak perlu yang namanya kotor. Kalau apa ya, kalau pakai disc brake tuh kan sering kotor, sering kemasukan batu kayak gitu kan, lumpur, kemudian berkarat dan baret. Jadi perawatannya tuh lebih intensif kalau pakai cakram. Kalau pakai tromol ini lebih maintenance free lah kalau aku bilang, dan dia juga lebih awet ya. 120.000 km kalau pemakaian normal itu harusnya nggak akan ganti kampasnya masih untuk yang Innova ini. Sedangkan Innova ini ya tipe G ya. Tipe G ini sebenarnya kan dituntut untuk fleet, untuk armada kayak gitu kan. Itu ya harus perawatannya murah, harus murah gitu ya. Dan kalau kalian lihat ya, Venturer sekalipun ya belakangnya masih tromol ya teman-teman, nggak pakai yang cakram. Jadi kesimpulannya, rem yang dipakai sama Innova Reborn untuk depannya itu disc brake, belakangnya itu tromol, itu udah bener banget. Jadi udah nggak salah, udah paling efisien dan paling murah ya kalau aku bilang. Efisien, murah, dan tepat. Jadi kalau kalian bisa bilang kenapa nggak disc brake aja, ya emang itu lebih diutamakan untuk kalian kalau mau kelihatan visualnya lebih bagus, kemudian kayak untuk modifikasi, untuk kalian pakai balap, drag, itu bener kalian gantikan ke disc brake. Kalau kalian untuk harian aja, untuk apa namanya, jalan-jalan di daerah pegunungan, aku rasa ya tromol yang ada di Innova sekarang itu udah lebih dari cukup, karena yang bekerja tuh sebenarnya yang rem depan. Jadi kalian kalau punya mobil, apalagi mobil RWD, rem depannya itu bener-bener kalian cek terus ya. Karena kampas rem depan itu jangan sampai ada bermasalah, karena pengeremannya 80% ada di situ untuk yang bekerja. Jadi yang belakang tuh hanya supporting aja teman-teman. Menurut kalian gimana? Kalau ada yang nggak setuju bisa tulis komentar di bawah, atau kalian punya masukan yang lain bisa tulis aja di komentar di bawah. Kita saling diskusi dan saling sharing satu sama lain. Itu aja untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.